Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita tenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita. Mari kita fokus di dalam ibadah yang kita laksanakan di pagi hari ini dengan mengambil sikap saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 6. Hosana puji Tuhan, kita nyanyikan ke seluruh baiknya. Hosana puji Tuhan, sorak dan pujilah, merdulah berpaduan, kidung dan nyanyian kepada Yesus Tuhannya yang berkati mereka. Dinaikkanlah pujian, muliakan namanya. Bait kedua, Hosana dan pujilah dengan sukacita, lambaikan ranting palman, bersorak gembira. Tuhan atas semesta alam datang dengan rendah. Mari kita sambut Dia, Hosana masuklah. Bait ketiga, Hosana maha tinggi, kami menyanyi terus. Raja atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak memuji Dia sampai selamanya. Di hadapan tatanya, puji haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya juga Tuhan yang akan memimpin akan ibadah yang kami laksanakan hari ini dari awal, pertengahan hingga kami mengakhirinya. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam melayani Engkau pada pagi hari ini. Biarlah mereka semua dapat melayani sesuai dengan karunia yang telah Tuhan berikan kepada masing-masing anak-anak-Mu.
Berkati juga alat-alat yang kami gunakan, baik media melalui HP dan juga musik. Kiranya semuanya dapat berlangsung dengan baik dan semuanya tertuju untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah jam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan membacakan hukum Taurat yang terambil di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, Keluaran pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, nanti Bapak Ibu sekalian akan mengikutinya di dalam hati. Di bawah perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mari kita meresponi pembaca ke-10 firman dengan memuji Tuhan dari KPPK nomor 64. Inilah dunia Bapa, kita nyanyikan bait pertama saja. Ini dunia Bapa, anak dengarkanlah, langit bumi memuji Dia,
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sadar tidak sadar di dalam kehidupan kita sering sekali menyakiti hati Tuhan, juga menyakiti hati sesama kita manusia. Bahkan ke-10 hukum yang Tuhan berikan kepada kita, saya yakin kita sudah melanggarnya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui akan dosa-dosa kita, memohon pembaruan hidup, dan memohon pencerahan daripada Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami sadar Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami seringkali menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami, berdosa di dalam tingkah laku kami, di dalam pikiran kami, di dalam isi hati kami sudah menjauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Sekiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami, sehingga pada ibadah hari ini boleh Engkau layakkan kami di dalam memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pemberitaan firman yang kami dengar boleh menegur kami, mengingatkan kami untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang memampukan kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita melanjutkan pujian kita, KPPK 64, Inilah Dunia Bapa, kita nyanyikan ke seluruh baitnya. Ini dunia Bapa, anak dengarkanlah, langit bumi memuji Dia, bintang pun menggema. Ini dunia Bapa, hatiku tenanglah, pohon bunga, langit dan laut nyatakan kuasanya. Bait kedua, ini dunia Bapa, burung menyanyilah, terang fajar mekar bunga, nyatakan ciptanya. Ini dunia Bapa, kasih-Nya besarlah, dan semua yang bernapas nyatakan hadirnya. Bait ketiga, ini dunia Bapa, selalu ku ingatlah, kuasa dosa tak berjaya, hanya Ia berkuasa. Ini dunia Bapa, hatiku tu salah, umat semua memuji Dia, nyatakan kuasanya. Saat ini kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang akan dikhotbahkan. Kepada petugas saya persilakan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-19.
Beginilah bunyi firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dikhotbahkan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyambut dengan memuji Tuhan dari Mazmur 25. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwa.
jiwaku, kepadamu ku percaya. Jangan jaya seteru, takkan malu dan sesat, yang menantimu selalu. Pengkhianat yang bejat, dia yang mendapat malu. Bait kedua. Oh, tujukanlah kiranya jalan kebenaranmu, yakni jalan bercahaya, yang sertamu ku tempuh. Kaulah pohon selamatku, Kau Allahku, Kau ku cari. Ku nantikan tak jemu rahmat-Mu sepanjang hari. Bait ketiga. Ingatlah rahmat-Mu Tuhan, dan kasih-Mu yang bakal. Dosa waktu aku muda, jangan ingat selamanya, tapi ingat padaku sesuai dengan janji-Mu. Hanya kebajikan-Mu yang membuat aku hidup. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati supaya kiranya firman-Mu yang disampaikan boleh dimengerti dan boleh dipahami, serta bahkan juga boleh diterapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kau juga akan memakai hamba-Mu ini yang memiliki banyak sekali kekurangan dan keterbatasan ini. Kiranya Tuhan boleh memakainya sesuai dengan anugerah yang berasal dari Engkau, sehingga boleh menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan belajar dari salah satu kitab di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Mungkin cerita mengenai tokoh yang kita baca tadi, ini adalah sesuatu hal yang sering kita dengar di dalam ibadah atau mungkin dalam Hari ini kita akan melihat, saya akan membawa Bapak Ibu ke dalam satu pemikiran di mana kita akan melihat bahwa Kristus itu nyata di dalam Perjanjian Lama, di dalam kisah dari Naaman ini. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi, saya akan memberikan garis besarnya, yaitu ada sekitar 4, yaitu di mana latar belakangnya dari Naaman ini. Naaman adalah seorang panglima dari Raja Aram, di mana dia juga seorang yang sangat disayangi oleh rajanya, bahkan salah satu orang yang berpengaruh di Aram. Yang pertama, yang kedua, bagaimana kita melihat respon, bagaimana kehendak Tuhan, seorang Naaman ini boleh mengenal Tuhan, bagaimana prosesnya itu, bagaimana dia harus mendengar dari kesaksian seorang anak gadis, bahkan juga dia harus pergi ke Israel untuk bertemu dengan Elia, bahkan juga dia harus menjebur dalam sungai Yordan itu. Ya, yang pertama kita akan masuk dalam, yaitu pertama kita mau belajar dari mana latar belakang seorang
Naaman adalah seorang panglima. Saya bilang dia bukan orang yang sembarangan. Dia seorang yang berpengaruh di dalam pemerintahan kerajaan Aram. Di mana dalam buktinya pada ayat yang pertama kita boleh melihat bagaimana dia sering mengalahkan banyak sekali musuh-musuhnya, juga dia disayang oleh raja, bahkan juga Perdana Menteri pasti sayang kepada seorang yang bernama Naaman. Tetapi ada sesuatu kelemahan dari seorang Naaman, yaitu dia mempunyai sakit, yaitu sakit kusta. Ini adalah sesuatu hal yang seorang yang pintar, ahli strategi, ahli perang, dan juga dia pasti orang kaya dan orang berpengaruh di dalam kerajaan ini. Tetapi dia punya kelemahan. Sebagai seorang yang bijaksana, raja yang bijaksana, dia tidak akan memilih, orang ini gak usah dipakai. Tidak. Tetapi Raja Aram memakai dia sebagai orang yang berpengaruh, sehingga dia dipercayakan kepada hal-hal yang tertentu dengan kemampuan. Ini menunjukkan apa? Kemampuan seseorang itu bukan ditentukan oleh fisik, tetapi dari otaknya atau kemampuannya yang dia tonjolkan. Banyak sekali orang-orang berkata, kamu lulusan dari mana? Kamu gelarmu apa? Enggak. Mungkin hampir banyak pekerjaan atau perusahaan semuanya menentukan orang apa? Dari apa yang kelihatan, dari gelarmu apa, ada enggak. Tetapi sesuatu hal yang baik itu bukan ditentukan dari hal yang kelihatan, tetapi dari kemampuan. Itulah yang sangat penting, yang perlu kita pelajari dari Raja Aram ini ya. Kalau kita melihat latar belakang dari situ, ya, di dalam kelemahannya, di dalam keterbatasannya itu, pada saat Aram berperang melawan orang-orang di sana, dia salah satunya adalah membawa seorang budak atau hamba perempuan ini. Seorang hamba perempuan, kalau di dalam teks yang kita baca, dia yang memberikan kesaksian. Loh, kalau seorang hamba, seorang budak dari orang yang kalah berperang, itu bisa menjadi seorang hamba, sehingga apa yang ia sampaikan kepada tuannya boleh didengar. Ini menunjukkan seorang hamba perempuan atau seorang gadis ini bukan orang yang sembarangan. Kita melihat itu. Ini adalah sesuatu hal yang nyata. Jarang seorang pegawai berani memberikan masukan kepada juragan atau bosnya. Jarang sekali. Tetapi kita melihat apa? Seorang gadis dari Israel, dia berani menyampaikan bahwa di Israel itu loh ada seorang nabi yang nanti akan dapat menyembuhkan Tuan Naaman. Kalau tidak seorang sembarangan tidak bisa, Bapak Ibu dan Saudara. Ini menunjukkan sebuah kualitas dari seorang anak perempuan itu, seorang anak gadis itu, sehingga ia boleh menyampaikan kebenaran yang sejati itu kepada kita. Ini kita bisa belajar dari seorang gadis. Ini suatu teladan. Dimanapun kita berada, berani nggak kita bersaksi? Ini adalah sesuatu hal yang penting. Kita bisa melihat hari ini. Seseorang yang berada, pasti saya membayangkan, saya merenungkan, seorang hamba kalau belum bersaksi kepada seseorang, pasti pertama dia berpikir-pikir dulu, kalau saya ngomong ini betul enggak kepada Tuhan saya. Yang kedua, kalau saya ngomong ini salah enggak kepada. Ini membutuhkan apa? Suatu kemampuan. Yang kedua, pada saat ia bersaksi bahwa di Israel ada seorang nabi bernama Elisa, dia totoan nyawa, istilahnya gini loh. Dia bertaruh nyawa. Tujuannya kenapa? Ya kalau dia ke sana, dia bertemu dengan dia dan dia sembuh. Kalau dia nggak sembuh bagaimana? Pasti yang gadis perempuan itu pasti akan dibunuh. Ini sebagai seseorang yang bersaksi memberitakan kebenaran, itu resikonya sangat besar sekali. Bukan hanya pertama memang mengenai hidupnya juga, mengenai dia hidup dan matinya dia harus dipertaruhkan. Kalau dia apa yang dia sampaikan betul enggak? Kalau dia salah berarti dia harus rela untuk mati. Yang kedua, dia berarti seorang hamba perempuan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan tuannya, sehingga apa yang disampaikan boleh didengar oleh tuannya. Ini adalah sesuatu hal yang sangat penting, Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, kita harus belajar teladan dari seorang gadis ini. Berani kita bersaksi, menyampaikan kebenaran. Banyak orang memang kelemahan kita orang Indonesia banyak sekali itu kita pikirnya minder. Apalagi kita orang desa. Saya ini orang desa, saya nggak bisa apa-apa. Saya mau berbicara kepada orang pasti yang takut. Itu adalah hal karena apa? Ini mental kita. Bukan itu saja, saya juga dulu pernah mengalami seorang yang mentalnya sangat istilahnya paling di bawah, Ibu dan orang minder berbicara di depan orang itu takut.
Karena kenapa? Saya sadar, saya dulu karena saya orang dari desa, orang di bawah gunung, lereng Gunung Kawi. Waktu zaman masih saya kecil, tidak ada istilahnya mobil transportasi, semuanya jalan itu masih berbatu-batu. Pada saat saya bertemu dengan orang yang di kota, saya minder. Saya bilang, saya orang desa, sudah kulitnya warnanya hitam, ketemu dengan orang yang putih-putih, itu minder. Itu ada Bapak Ibu. Tetapi dari lama-kelamaan saya pergi sekolah di kota, pertama belajar. Saya harus berani. Saya harus berani. Karena kenapa? Walaupun saya orang desa, saya nggak boleh terus-menerus berpikiran minder. Tapi saya harus, walaupun saya orang desa, saya harus memiliki pemikiran seperti orang kota. Seperti seorang orang yang intelektual. Ini adalah suatu motivasi dalam hidup saya. Bahkan seorang wanita tadi, seorang anak gadis itu memiliki pemikiran yang berbeda. Saya walaupun sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba, di suatu daerah saya tidak akan takut, saya bersaksi. Ini adalah suatu kepercayaan diri. Identitasnya, berani menyampaikan identitasnya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Supaya kita menyadari bahwa kalau kita menyadari identitas kita sebagai orang percaya, kita berani memberitakan, menyampaikan kebenaran mengenai hidup. Itu adalah sesuatu hal yang perlu. Bagus bagi kehidupan kita. Ini adalah suatu hal yang contoh. Yang kedua, kita melihat setelah itu. Setelah perempuan itu tadi, setelah anak gadis tadi itu berbicara kepada perempuan, tertarik. Seorang seorang tuannya tadi tertarik dengan apa yang dikatakan seorang hambanya tadi. Kemudian pasti sharing dari Naaman, pasti sharing juga ibu-ibu Naaman, sharing kepada Pak Naaman. Setelah itu Naaman sharing juga kepada raja. Kemudian raja membuatkan surat pengantar. Ini loh, hei Raja Israel, saya bikin surat ini kepada kamu sebagai surat perintah. Ini adalah hamba saya, ini adalah pegawai saya yang saya suruh ke Israel untuk mencari pengobatan supaya di sana dia bisa sembuh dari sakitnya ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Naaman melakukan itu semuanya dengan sungguh-sungguh. Dia melakukan apa yang dikatakan oleh rajanya itu, dan juga apa yang dikatakan oleh anak kecil tadi. Kita pasti berpikir, Naaman seseorang yang berpengaruh, pasti segala cara, segala usaha dia kerjakan supaya sehat ini dia kerjakan. Mungkin kalau kita merenungkan, pasti Naaman mencari dokter yang terbaik di senegara Aram. Yang kedua, pasti orang-orang yang dukun-dukunnya itu pasti semuanya dicarikan. Bahkan di seluruh dunia, mungkin di daerah yang dikuasai oleh orang Aram, pasti mencarikan dokter-dokter yang terbaik. Tetapi di dalam itu semuanya itu tidak ada. Naaman tidak mendapatkan namanya itu pengobatan untuk mengobati kulitnya, untuk mengobati penyakitnya. Ini adalah sesuatu hal yang pasti kita mendapatkan berita yang baik. Di sana loh, di Yerusalem ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan. Ini memberikan suatu angin segar kepada Naaman dan keluarganya, bahkan juga kepada Raja Aram, bahwa ini loh ternyata orang-orang yang saya kasihi, orang yang berpengaruh di negara saya ini mau mendapatkan obat. Ada seorang informasi dari seorang anak, pasti sangat senang sekali. Senang sekali itu berjalan. Makanya dengan itu semuanya, bagaimana ekspresinya, wah ini mau dapat ada seorang yang hebat yang akan bisa menyembuhkan ini. Tetapi respon bagaimana pada saat surat itu datang kepada Raja Israel? Malah Raja Israel itu bukan malah senang, tetapi ada yang takut. Kalau kita membaca tadi yang sudah dibaca pada ayat yang ke 7 dan 8 tadi, saya bilang saya membacakan kepada Ibu. Segera sudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkan pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang itu mengira pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ada sesuatu ketakutan dari Raja Israel. Kenapa? Pertama, kalau masih zaman perang ini, kalau dia menyuruh orang datang, pegawainya atau orang kepercayaan dari raja mau datang ke Israel, pertama kalau dia suruh menyembuhkan, supaya apa? Supaya mungkin bukan menyembuhkan saja. Mungkin Naaman adalah seorang mata-mata yang mungkin mencari informasi telak sandi nanti akan menghancurkan Israel. Takutnya itu juga. Yang kedua, apalagi yang untuk menyembuhkan seseorang ini. Dia seorang raja. Dia bukan seorang
nabi, bukan seorang dukun. Nggak mungkin secara logika. Kita mencoba pikir Raja Israel ya. Secara logika, orang Israel sendiri dengan orang kusta itu dikucilkan. Biasanya orang yang kusta itu harus dibawa ke padang gurun atau di mana di pemakaman supaya mereka tidak bersama-sama dengan orang yang hidup normal. Karena kenapa? Karena orang Israel menganggap penyakit kusta itu adalah suatu kenajisan. Itu adalah suatu dosa. Orang Israel sendiri nggak mau. Pada saat mendengar perintah itu, rajanya takut sekali. Kalau saya nggak bisa menyembuhkan ini bagaimana? Saya pasti mati. Yang kedua, seluruh umat saya atau seluruh rakyat saya pasti akan dihancurkan oleh Raja Aram. Ini adalah sesuatu pergumulan, ada sesuatu hal yang ditakuti oleh orang-orang Israel pada saat itu, pada kerajaan Israel. Dia takut sekali. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu ada pesan yang diberikan oleh Elia kepada Naaman, kepada raja. Jangan suruh bawa ke rumah saya. Bawa ke rumah saya, datang, kamu jalan ke rumah saya. Kemudian Naaman berjalan menuju ke rumah Elisa. Tetapi pada saat itu Elisa bagaimana Beni? Apakah dia nemoni juga? Enggak. Cuma jadi bujangnya suruh aja Naaman itu pergi ke laut. Pergi ke sungai Yordan untuk mandi di sana. Wah, seorang Naaman mendengar berita bahwa dia sudah tidak ditemui oleh seorang bernama Elisa. Dia cuma hanya ditemui oleh bujangnya, hamba dari Elisa itu cuma dibilang, kamu pergi mandio ke sungai Yordan selama 7 kali. Wah, seorang panglima, seorang yang kaya raya, seorang yang berpengaruh di Aram pasti mendengar itu marah nggak? Marah sekali. Oh, siapa kamu ini? Siapa kamu ini? Kamu nggak tahu saya. Saya di sana itu adalah orang yang berpengaruh. Saya bukan orang sembarangan. Mesti ada rasa kekecewaan enggak? Ada rasa gerudelnya itu ada. Seorang dari Naaman itu ada enggak? Ada. Pasti mungkin kalau mungkin dia hidup di Indonesia mungkin maki-makinya. Apalagi kalau orang-orang Surabaya, orang Jawa Timur sudah kebun binatang itu pasti keluar semuanya. Kalau mungkin kebudayaan kita di sini pasti itu keluarnya. Nggak tahu mungkin bahasa Aramnya kita nggak ngerti juga. Mungkin itu semuanya akan keluar. Tetapi Bapak Ibu yang terjadi, dia juga mengangan-angan pada saat dia datang menemui Elisa. Dia datang dipegang sama Elisa supaya apa? Kemudian Elisa berdoa memanggil nama Allah dan dipegang-pegang itu juga. Nggak mungkin pastinya. Dia punya ekspektasinya seperti itu, tapi realitinya tidak seperti itu. Mungkin kita bisa melihat, mungkin angan-angan kita untuk kita mau mendapatkan sesuatu kebenaran. Mungkin kita berpikirnya gini, wah mungkin nanti saya di sana akan bertemu dengan orang ini. Rasanya akan seperti ini. Tetapi untuk memperoleh itu tidak seperti itu. Kehendak Tuhan bukan seperti itu. Tetapi kehendak Tuhan adalah kamu suruh mandiau ke sungai. Bahkan mungkin Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita melihat bahwa kadang ini adalah sesuatu hal yang kita pikirkan, bahwa kita ingin menghendaki kehendak Tuhan itu sesuai dengan apa yang kita mau. Mungkin kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin pernah berdoa seperti Naaman ini. Saya pingin ini Tuhan, dan pingin ini seperti apa yang kita pikirkan. Tetapi Tuhan berpikir berkehendak yang lain. Kalau tidak seperti gereja-gereja di sana, kita ngomong, Tuhan, saya berdoa, saya hari ini, jam ini harus mendapatkan ini. Bagaimana caranya? Nggak tahu Tuhan. Yang penting Tuhan yang ngurus. Waduh, kalau seperti itu kita yang kita yang menodong Tuhan supaya Tuhan memberikan apa yang kita mau. Ini adalah sesuatu hal yang salah, Bu. Sebenarnya sesuatu yang ini sudah diterapkan di banyak gereja. Saya mau ini Tuhan, saya mau mobil platnya N, nomornya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada nggak seperti itu? Ada, dari beberapa gereja kalangan tuh ada yang menganggap seperti itu, ada. Tapi tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kehendak Tuhan, makanya seseorang kita yang benar mencari kehendak Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan biarlah itu semua terjadi sesuai dengan kehendak. Sadari dan perlu kita terapkan Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari. Mungkin selama ini kita berdoa menuntut Tuhan supaya ini A, B, C dan C. Tetapi kalau bukan kehendak Tuhan,
kita pasti akan sakit hati. Nah, yang penting ikut aja kehendak Tuhan. Kita mengalir aja seperti air. Kehendak Tuhan seperti apa, rencana Tuhan seperti apa, kita taat itu aja. Itu adalah yang membuat kita sesuatu hal yang sangat indah. Cerita mengenai yang aman ini juga bisa diterapkan seperti tadi. Kita aplikasikan kepada kehidupan kita saat hari ini. Kemudian apa Bapak Ibu dan Saudara? Pada saat Naaman marah-marah, seorang pegawai atau pegawai dari Naaman membilang gini, Pak Naaman, tuh seumumnya Nabi tadi menyuruh Bapak untuk pergi atau melakukan sesuatu hal yang berat, pasti Bapak lakukan nggak? Saya akan lakukan. Hanya cuma suruh mandi saja, ngapain Bapak kok takut mandi? Taati aja Pak. Kemudian bagaimana? Istilahnya gini, pada saat mungkin pasangan juga berat dengan hati, tak lakuin aja bis. Walaupun nanti nggak tahu hasilnya seperti apa. Mungkin pertama mandi jebur, masih biasa, jebur 2 kali biasa, 3 kali, 4 kali makan, dan sampai 7 hari dia bisa mengalami kesembuhan. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Ketaatan dari Naaman. Walaupun dia taatnya itu sulit sekali, tetapi dengan ketaatannya dia boleh melakukan itu. Yang terpenting Bapak, setelah Naaman mengalami mujizat Tuhan itu, apa yang dia lakukan? Dia boleh menyadari, ini loh, ternyata Allahnya orang Yahudi atau orangnya Israel itu benar Allah, beda dengan orang yang lain. Ini adalah sesuatu pengakuan dari lubuk hatinya seorang yang bernama Naaman ini. Pada saat dia mengerti kebenaran itu, dia berubah, dia meninggalkan kepercayaan yang lama, dia percaya kepada Allahnya orang Yahudi, yaitu Allahnya orang Israel, yaitu Allah Yahweh. Yaitu bukan Allah Yahweh, ayo Allah yang kita sembah, itu tunggal itu. Ini ada sesuatu perubahan Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Dari sesuatu hal yang dia nggak mengerti, dia waktu mengerti itu nggak mengerti, dia cuma gondok dalam hatinya, tetapi dia mau taat. Ini menunjukkan apa? Dia boleh mendapatkan anugerah Tuhan, sehingga dia boleh sehat. Dia boleh mendapatkan anugerah, boleh mendapatkan kesembuhan. Pada saat dia mengalami anugerah itu, pada saat dia mengerti kebenaran Allah yang disampaikan oleh Elisa itu benar Allah, dia mengaku dengan mulutnya. Ini adalah sesuatu proklamasi bahwa ini loh, saya tak tinggalkan semuanya. Pada saat Naaman mengerti kebenaran itu, kita boleh melihat prosesnya tadi. Ada suatu proses dari seseorang kesaksian dari seorang anak gadis tadi itu, seorang hamba perempuan yang bertekad, di sana loh ada Allah saya orang Israel, Allahnya yang benar-benar ada, Allah yang hidup. Ini ada sesuatu hal yang benar yang perlu disampaikan. Kesaksian dari anak muda tadi, hari seorang gadis tadi, ini yang bisa mengubah seorang yang bernama Naaman ini. Ini penting sekali Bapak Ibu. Mungkin kita masuk dalam proses bagaimana Tuhan mau pakai kita seperti seorang gadis untuk menyampaikan kebenaran. Kita harus berani. Bahkan pada saat kita menyampaikan, biar itu kita serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang bekerja. Suatu saat, orang yang kita sampaikan kebenaran itu, kebenaran yang sejati, pasti dia akan mengenal Tuhan. Sama seperti Naaman tadi. Dia mengalami proses. Dia pertama mendengar seorang gadis, dia pergi ke kerajaan Israel untuk mencari seorang namanya Elisa. Di dalam itu semuanya ada suatu proses. Untuk sehingga pada akhirnya dia dengan proklamasi dari hidup. Nah, dia mengaku bahwa Naaman adalah orang yang dikasihi Tuhan. Ini kita belajar apa Bapak dari cerita dari Naaman ini, yaitu bahwa anugerah Tuhan yang Tuhan berikan itu kepada semua orang, tidak hanya dari satu suku atau satu golongan tertentu, tetapi bagi orang, bagi seluruh orang. Keselamatan itu juga diberikan kepada seorang orang Aram yang bernama Naaman. Kalau kita melihat bahwa di dalam sini kita melihat Bapak Ibu ya, di dalam ini kita melihat bahwa kita bawakan Kristus. Kusta, yaitu kita gambarkan sebagai dosa yang paling keras. Kalau kita sakit kusta, itu biasanya itu mengalir dalam darah kita. Orang yang itu sudah darahnya mungkin tercemar. Yang kedua, sakit kusta itu turun-temurun. Dan sakit kusta itu dalam budaya adalah sesuatu hal yang najis. Kalau sudah suatu najis, dia dikucilkan dan pada akhirnya mati. Dengan teknologi apapun, dengan obat apapun, belum ada yang bisa menyembuhkan orang sakit kusta. Kalau kita sakit kusta, ini akan putus-putus sendiri, nggak akan ngerasa sakit.
Setelah itu nggak ada obat apapun yang akan dicari untuk menemukan kesembuhan. Yang selanjutnya, hanya kuasa Kristus telah yang bisa menghapuskan dosa. Dosa kita dengan cara kita berusaha supaya kita nggak berdosa, nggak bisa. Tetapi hanya anugerah Tuhan, hanya kasih karunia dari Kristus saja yang bisa membebaskan kita dari dosa. Ini adalah sesuatu dari cerita Naaman, Bapak Ibu dan Saudara. Kristus itu ada gambarnya Kristus di situ. Anugerah Tuhan bagi orang yang di luar sana itu ada di sini. Makanya jangan bilang, wah di dalam perjanjian lama itu nggak ada Kristus. Ada sesuatu yang sangat indah. Kita melihat sesuatu keindahan dari kitab perjanjian lama, dari seorang Naaman ini. Kristus itu ada, kasih karunia ada. Yang pertama tadi, kasih karunia itu bagi semua orang. Yang kedua, Kristus menghapuskan dosa atau sakit dari seorang Naaman itu, dosa-dosa kita. Amin buat firman Tuhan. Kiranya dari cerita mengenai ini boleh menguatkan kita untuk kita boleh meneladani kasih Tuhan, untuk meneladani bagaimana anugerah Tuhan yang sangat luar biasa kepada kita. Bahwa anugerah Tuhan itu bagi kita semuanya. Dan bahkan Yesus telah datang untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh belajar dari Naaman nih Tuhan. Karena kesaksian dari seorang gadis atau seorang hamba yang berani memberikan kesaksian kepada tuannya, sehingga tuan tersebut itu boleh pergi ke Israel untuk mencari seorang yang bernama Elisa. Di mana dalam itu semuanya dia boleh mengerti kebenaran, mereka boleh memahami kebenaran yang sejati, dan pada akhirnya dengan mulutnya seorang Naaman itu boleh mengaku bahwa Allah orang Israel adalah Allah yang benar. Sama halnya Tuhan dengan ini Tuhan. Biarlah kami boleh meneladani cerita ini Tuhan. Engkau memakai setiap kami anak-anak-Mu boleh menjadi seorang saksi, sebagai saksi untuk boleh menyampaikan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga orang-orang di sekitar kami banyak sekali yang boleh mengenal Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami serahkan ini semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita akan meresponi persembahan kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan pujian kita Mazmur 25. Kita menaikkan bait pertama, kedua dan ketiga. Kemudian setelah itu saya serahkan kepada saudari pianus untuk boleh memimpin kita. Sembari memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Mazmur 25, bait pertama, kedua, dan ketiga. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku, kepadamu ku percaya, jangan jaya seteru, takkan malu dan sesat, yang menantimu selalu. Pengkhianat yang bejat, dia yang mendapat malu. Bait kedua, tunjukkanlah kiranya jalan kebenaranmu, yakni jalan bercahaya yang sertamu ku tempuh. Kaulah pohon selamatku, Kau Allahku, Kau ku cari. Ku nantikan tak jemu rahmat-Mu sepanjang hari. Bait
ketiga. Ingatlah rahmat-Mu Tuhan, dan kasih-Mu yang bakal. Dosa waktu aku muda, jangan ingat selamanya, tapi ingat padaku sesuai dengan janji-Mu. Hanya kebajikan-Mu yang membuat aku hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pimpinan Tuhan di dalam ibadah yang kami laksanakan hari ini. Dari awal, pertengahan hingga kami akan mengakhirinya, semua dapat berjalan karena pimpinan daripada Tuhan. Pada saat ini kami jemaat-Mu telah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang sudah kami beri pada ibadah di tempat ini boleh mendukung akan pelayanan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang telah memberi, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati mereka di dalam usaha, pekerjaan, dan kesehatan mereka. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk seluruh para pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati, bahkan biarlah negara-negara yang ada boleh damai antara satu dengan yang lain. Bahkan jikalau ada negara-negara yang konflik, kami memohon biarlah belas kasih Tuhan boleh memperdamaikan negara-negara yang konflik. Berkati para pemimpin agar mereka juga boleh berdamai satu dengan yang lain dan terus menjalin hubungan yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk para misionaris, juga para penginjil yang Tuhan pakai dimanapun Engkau tempatkan mereka masing-masing. Biarlah mereka tetap ada di dalam perlindungan daripada Tuhan. Biarlah mereka terus semangat di dalam melayani Tuhan. Berkati kesehatan mereka, bahkan pergumulan mereka, bahkan kebutuhan yang mereka pakai, biarlah juga Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Indonesia ini, mulai dari pusat sampai ke tingkat daerah. Kami memohon pertolongan daripada Tuhan, biarlah para pemimpin-pemimpin kami dari presiden sampai ke jajaran yang paling rendah boleh memimpin negara kami ini lebih baik ke depannya. Sekiranya juga visi misi yang sudah mereka buat boleh mereka capai, dan masyarakat boleh menikmati kepemimpinan yang ada dan merasakan damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang melayani pada hari ini, yang memberitakan firman Tuhan. Biarlah mereka boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dan biarlah mereka boleh memberitakan Injil yang sejati. Dengan demikian jemaat Tuhan dapat bertumbuh di dalam iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang ada di rumah sakit yang sedang terbaring dalam keadaan sakit. Kami memohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah juga Tuhan memberkati mereka, baik di dalam kesehatan mereka, di dalam masa pemulihan. Bahkan Engkau yang mencukupkan apa yang mereka butuhkan, sehingga pada akhirnya mereka terus melihat penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja GGRI dimanapun berada, baik di Papua, di Bali, di Malang, di Jawa, maupun dimanapun Tuhan tempatkan. Biarlah GGRI boleh Engkau pakai di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan jemaat Tuhan dapat berkumpul, dapat bertumbuh iman di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada
jikalau kami akan berpisah-pisah dan kami menyerahkan kehidupan kami 1 minggu ke depannya, biarlah juga Tuhan yang memelihara kami sehingga minggu yang akan datang kami dapat kembali lagi di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berintang sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan menyanyikan pujian kita doksologi, Mazmur 134. Tuhan Allahmu pujilah, hai kamu para hamba-Nya, yang sampai larut malam terus berbakti dalam bait kudus. Bait yang kedua, tanganmu kamu angkatlah, terarah kehadirannya. Pujilah Tuhan Allahmu dengan harapan yang teguh. Bait yang ketiga, kiranya Khalik semesta menaruh dari tahtanya ke atas segenap jemaat, anugerah, kasih dan berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan mengangkat wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai.